keterangan akhirnya adalah inilah PG ya, passing grade. Kemudian di sini untuk peserta yang Siska inilah tidak passing grade. Namun di sini guru honorer yang ada di sini tidak bisa menempati formasi yang ada di sekolah A. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman pelamar umum yang sudah berhasil mencetak kartu peserta ujian. Ingat, di sini kita nanti siap berjuang untuk lulus seleksi PTKK Guru tahun 2022, khusus untuk teman-teman pelamar umum ya. Tentunya kita memperebutkan sisa formasi dari penempatan P1, P2 dan juga P3. Nah, berikutnya kita akan berbagi update, yaitu 2 celah agar teman-teman pelamar umum ini nanti bisa lulus ya dalam seleksi PTKK Guru 2022 yang dilaksanakan tahun 2023, khusus untuk teman-teman pelamar umum. Yang mana setelah kita nanti mencetak kartu peserta ujian, kemudian kita ikut seleksi kompetensi, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Bagi teman-teman di sini nanti akan diumumkan di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari siapa saja yang lulus ya untuk seleksi prasanggah. Kemudian di pascasanggah kita nanti bersiap untuk mengisi DRH untuk pemberkasan dan juga pengusulan nomor induk P3K di tahun 2023. Nah, di sini meskipun ada fakta yaitu formasi yang terbatas dan juga pesaing yang banyak, ini tentunya teman-teman memerlukan strategi untuk bisa lulus ya di tahun ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita masuk ke 2 strategi dan juga 2 celah yang teman-teman bisa upayakan, di sini kita harus mengetahui dulu terkait tentang fakta dari sistem seleksi PTKK Guru 2022 khusus untuk teman-teman pelamar umum ya. Yang mana di sini teman-teman untuk pelamar umum ini adalah nanti yang pertama tidak akan ada penguncian formasi ya di sekolah induk. Artinya jika saya inilah guru induk di sekolah saya dan di sekolah saya ini memiliki formasi sisa penempatan, maka di sini saya nggak bisa mengunci formasi itu. Yang ada nanti adalah penyesuaian formasi. Penyesuaian formasi ini nanti mengikuti guru yang mendapatkan nilai yang paling tinggi ya. Misalkan di sini ada suatu sekolah di sini terdapat 1 formasi, kemudian juga ada 1 guru honorer. Kemudian di sini sekolah yang lain ada 2 formasi, kemudian ada 1 guru honorer. Kemudian di sini ada yaitu 1 formasi di sekolah C, kemudian nggak ada guru honorernya ya. Sementara itu untuk di sekolah yang D ini ada 2 guru honorer namun tidak ada formasinya teman-teman. Berikutnya kita harus ingat juga bahwa peserta seleksi PTKK Guru 2022 untuk pelamar umum ini tidak hanya diikuti oleh guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun saja, namun juga ada pesaing lagi yaitu terdiri dari guru swasta dan juga lulusan PPG. Yang dimaksud dengan tidak ada penguncian formasi itu adalah seperti itu teman. Misalkan di sini di antara dari peserta yang lulus seleksi ini adalah mendapatkan nilai yang paling tinggi dalam peta persaingan di kelas jabatan yang sama dan juga rumpun yang sama ya, serta jenjang yang sama, maka di sini untuk formasi yang ada di sekolah A ini tidak mutlak milik dari guru honorer yang ada di sekolah A. Begitu juga dengan formasi yang ada di sini juga bukan mutlak di sini, dikarenakan nanti memungkinkan terjadinya yaitu penyesuaian formasi ya. Artinya di sini untuk formasi yang ada di sini, misalkan ada 1 formasi, kemudian untuk guru honorernya, misalkan di sekolah D ya, ini ada 2 guru honorer. Nah, mereka ini adalah mendapatkan nilai yang paling tinggi. Nah, di sini nanti bisa jadi untuk yang sekolah guru honorer pertama inilah nanti menempati 1 formasi yang ada di sini. Kemudian sisa formasi ini bisa diberikan untuk yang ini kalau misalkan dia ini memenuhi passing grade dan juga mendapatkan nilai yang tertinggi juga. Kemudian kalau misalkan di sekolah ini sudah terisi semua, kemudian guru honorer yang di sini nggak lulus atau nilainya kalah banyak, maka formasi inilah nanti bisa dipindahkan ke sini atau dipindahkan ke sini. Namun di sini guru honorer yang ada di sini tidak bisa menempati formasi yang ada di sekolah A.
dikarenakan ini nanti akan menimbulkan terjadinya pergeseran ya, pergeseran guru dari sekolah D ini masuk ke sekolah sini. Sama juga dengan guru swasta dan juga lulusan PPG, mereka hanya bisa mengisi formasi dari kelebihan formasi dari guru honorer yang ada pada sekolah tersebut, dan juga mengisi formasi dari sekolah-sekolah yang tidak ada guru honorernya. Nah, inilah terkait tentang nggak ada pengujian formasi, yang ada adalah penyesuaian formasi, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah guru honorer ini nanti juga akan mendapatkan afirmasi. Namun untuk afirmasi ini berbeda dengan afirmasi di tahun 2021 kemarin, yang mana di sini ada perubahan sesuai dengan juknisar baru. Untuk afirmasi usia ini adalah sudah dihapus ya teman-teman. Afirmasi usia ini sudah nggak ada. Kemudian untuk afirmasi THK2 ini sudah nggak ada, dikarenakan ini sudah include untuk THK2 ini seluruhnya ini menjadi P2 ya. Jadi untuk di sini adalah THK2, nanti nggak akan ada afirmasi THK2 karena sudah include ke THK2 itu masuk ke prioritas yang kedua. Kemarin tentunya mengikuti seleksi observasi ya. Nah, afirmasi yang nanti masih ada ini hanya ada dua, yaitu afirmasi untuk yang memiliki sertifikat pendidik nanti langsung lulus 100% ya, kalau misalkan kita punya serdik dan juga terverifikasi dengan baik. Nah, kemudian untuk teman-teman yang disabilitas ini adalah atas verifikasi yang telah berhasil, inilah kita mendapatkan nilai kompetensi teknis tambahan yaitu sebesar 10% teman-teman. Nah, selanjutnya di sini misalkan seperti ini ya. Ini terkait tentang strategi kita. Ini hanya ada dua strategi yang teman-teman perlu terapkan untuk bisa lulus dan mengisi formasi. Ini adalah yang pertama. Ini dari satu kata ini adalah mencakup dari keduanya ya, yaitu strategi kita untuk pelamar umum. Ini adalah yang pertama, kita harus lulus passing grade ya. Jadi kita harus lulus passing grade. Passing grade itu bukan hanya kompetensi teknis saja atau mendapatkan nilai yang tertinggi, namun juga passing grade itu memenuhi nilai ambang batas dari keempat subkompetensi ya. Mulai dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi sosiokultural, manajerial, dan juga kompetensi wawancara. Ini harus lulus passing grade semuanya. Nah, selain kita lulus passing grade, ini kita juga harus yaitu mendapatkan peringkat terbaik ya. Nah, selain kita harus lulus passing grade, kita juga harus berperingkat terbaik. Termasuk juga untuk passing grade itu yang seperti apa. Passing grade ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, silahkan teman-teman bisa cek ya. Atau nanti akan saya berikan untuk rincian passing grade per mapel untuk pelamar umum ini adalah di kartu video ini. Nah, berikutnya di sini misalkan saja seperti ini teman. Misalkan ini adalah suatu sekolah, ini adalah SDN Ngawi 1 misalkan, dan di sini nggak ada guru honorer, namun di sini ada satu formasi ya. Nah, kemudian di sini untuk yang sekolah SDN Ngawi 2 ini ada 3 guru honorer, namun di sini nggak ada formasi. Tentunya di sini nanti karena di sini nggak ada guru honorernya, maka formasi yang satu ini nanti akan diperebutkan ya dari ketiga guru honorer. Misalkan di sini untuk pesertanya yang bisa resume kemarin adalah hanya ada 3 ini. Maka di sini untuk peta persaingannya adalah kira-kira seperti ini. Nah, misalkan ini adalah untuk peserta pertama namanya adalah Randy, kemudian yang kedua adalah Siska, yang ketiga adalah Rahma. Nah, berikutnya dari perolehan nilai akhir untuk seleksi kompetensinya. Nah, di sini adalah kita mendapatkan tampilan yang seperti ini. Misalkan untuk peserta atas nama Rahma ya, inilah teknisnya dapat sekian, kemudian manajerial sosiokultural dapat sekian, kemudian wawancara, kemudian nilai akhir. Selanjutnya di sini keterangan akhirnya adalah inilah PG ya, passing grade. Kemudian di sini untuk peserta yang Siska inilah tidak passing grade. Nah, selanjutnya untuk peserta yang Randy ini adalah juga passing grade. Nah, di sini adalah yang berpotensi untuk mengisi formasi dari satu formasi yang ada. Ini adalah untuk Siska jelas saja dia nggak bisa ya, karena dia nggak lulus passing grade. Kemudian di sini meskipun Rahman dan Randy ini sama-sama passing grade, namun mereka belum tentu mengisi formasi. Dikarenakan di sini misalkan dalam satu instansi hanya ada 2-3 peserta ya, maka di sini nanti akan di ranking karena sisa formasi hanya ada satu yang diperebutkan oleh 2 yang passing grade, maka diambil nilai yang lebih tinggi ya. Kalau misalkan di sini nilainya misalkan 486, ini adalah yang tertinggi yang di sini. Nah, kalau misalkan di sini nilainya sama, nilai akhir sama seperti ini, maka nanti akan diurutkan dari nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi ya. Karena kompetensi teknis ini adalah juga sama, maka diambilkan dari nilai manajerial sosiokultural yang paling tinggi. Dengan demikian artinya inilah yang mengisi formasi adalah yang bernama Randy ini, teman-teman. Kalau misalkan di sini meneso antara Rahma dan Randy masih sama, maka diurutkan lagi dari nilai wawancara yang paling tinggi.
Kemudian kalau misalkan masih sama, nanti diurutkan dari usia yang paling tinggi gitu kan. Nah, berikutnya di sini tentunya teman-teman, untuk kita itu harus mencermati terkait dengan passing grade ya. Kita mendapatkan nilai passing grade sebagai syarat utama. Yang pertama adalah untuk passing grade yang seleksi kompetensi teknis antara mapel 1 dengan yang lain adalah berbeda. Nah, kemudian kita juga harus mencermati yang nilai ambang batas atau passing grade, yaitu dari seleksi kompetensi manajerial sosiokultural 130, wawancara 24, sehingga kita mendapatkan peringkat terbaik, nilai tertinggi ialah yang mengisi formasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.